student, this is The Conversation. Di kesempatan kali ini, saya Arneta akan menemani kamu bersama tamu yang spesial yang akan berbagi pengalaman dan juga perjalanannya selama ini. Tamu spesial kita kali ini datang jauh-jauh dari Banyuwangi. Dia dikenal sebagai Duta Pariwisata Banyuwangi dan juga ekonomi kreatif. Sudah banyak kompetisi yang diikutinya, mulai dari Miss Teen Indonesia di tahun 2018, Cibeng Tulik Banyuwangi di tahun 2019, juga Raki-Raki Jawa Timur tahun 2021. Terbaru, dia berhasil menyabet gelar sebagai Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2025. Kita sambut bersama Firsta Yufi Amarta Putri. Halo Kak Firsta. Halo. Atau mungkin aku panggilnya Kak Via mungkin biar lebih akrab. Gimana Kak perasaannya? Mungkin datang ke Petra mungkin gimana perasaannya ngelihat studionya? Jadi ini pertama kali datang ke Universitas Petra, terus langsung diajak ke studio ini. Keren banget, lengkap banget, udah profesional banget juga, orang-orangnya juga baik-baik, so it's a good thing. Mungkin bisa, kalau aku yang kenal doang kan nggak enak, mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak ke Petra Nation yang nonton nanti di sana. Halo semuanya, perkenalkan saya Firsta Yufi Amarta Putri, biasa dipanggil Via, Putri Indonesia Jawa Timur 2025. Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin Kak, gimana ceritanya awalnya Kakak bisa join Putri Indonesia Jawa Timur ini? Jadi memang sebenarnya Putri Indonesia itu adalah cita-cita dari kecil gitu. Jadi tahun 2009, ini aku kamu aja ya supaya lebih akrab ya. Aku nonton Putri Indonesia di salah satu stasiun televisi. Nah, kemudian sejak saat itu rasanya kayak langsung inspired by her gitu loh. Jadi pemenangnya itu adalah Mbak Kori Sandioriva, dan sejak that moment itu langsung inspired by her. Terus time goes by, ditanya orang selalu jawabnya, kalau ditanya cita-citanya apa sih Via, goalsnya ke depannya apa, selalu jawabannya pengen jadi Putri Indonesia gitu. Padahal yang lain mungkin jawabnya pengen jadi dokter lah, apa kan cita-cita ya gitu. Tapi setelah berjalannya waktu sampai dewasa ini ngerasa bahwa Putri Indonesia itu memang platform yang luar biasa gitu. Yayasan Putri Indonesia di bawah PT Mustika Tbk itu memang platform yang keren banget untuk memberdayakan wanita, bukan hanya yang tergabung di Putri Indonesia, tapi juga wanita-wanita di luar sana. Selain wanita, kita juga banyak sekali program untuk social movement, kemudian juga concernnya banyak, mulai dari lingkungan juga, pariwisata juga. Jadi memang platform Putri Indonesia ini bukan hanya sekedar platform ajang kecantikan, tapi juga memang orang-orangnya itu memberikan dampak positif juga untuk lingkungannya gitu. Itu ngomongin dampak positif nih Kak, gimana cara Kak Vista untuk memanfaatkan platform ini buat memberikan dampak yang positif? Kalau aku sempet baca-baca mungkin gitu ya Kak, Kakak kan lebih fokus ke pageant yang lebih ke bidangnya pariwisata mungkin. Jadi sebelumnya memang aku adalah duta wisata gitu kan, duta wisata Raki-Raki dan duta wisata Cibeng Tulik Banyuwangi. Dan memang di lingkup pariwisata itu sebenarnya luas ya, semua aspek itu pasti terhubung dengan pariwisata, apalagi di Jawa Timur yang kaya akan budaya, tradisi, kemudian juga tempat wisatanya luar biasa indah gitu kan. Nah tapi sejak menjadi Putri Indonesia atau mengikuti Putri Indonesia, aku juga harus tahu backgroundku itu bukan cuma di pariwisata, tapi sebelumnya aku kan kuliah di manajemen and psikologi. Nah, aku juga pengen mengangkat isu-isu tentang mental health di platform ini gitu. Jadi sebenarnya sebelum mengarah ke Putri Indonesia, aku punya campaign yang namanya First Step Forward. Gimana itu Kak campaignnya? Itu campaign yang berdiri sejak tahun 2023, tapi idenya itu dari tahun 2021. Sebenarnya awal mulanya it appears because of my life experience gitu. Selain itu aku juga melihat fenomena yang ada di Banyuwangi gitu. Nah, berawal dari Banyuwangi dan akhirnya mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur 2025 melalui platform ini, aku berharap banget campaign yang aku bawa ini juga bisa menyebar lebih luas lagi gitu. Karena yang sebelumnya di Banyuwangi aku harap bisa tersebar di Jawa Timur. Dan harapannya juga karena saat ini hampir mau ke kompetisi Putri Indonesia Nasional, harapannya melalui platform bersama Yayasan Putri Indonesia ini itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Karena dampak yang kita hasilkan nanti pastinya luar biasa gitu loh. Kalau
semakin banyak orang yang tahu, yang aware, itu kan pasti juga sedikit banyak akan berimpact gitu. Nah, aku tertarik banget nih Kak sama campaign yang Kakak sebutkan. Kira-kira apa aja sih Kak yang sudah dilakukan selama campaignnya itu, mungkin ke komunitas langsung kah atau bagaimana? Oke, jadi campaignku itu kan fokusnya ke remaja perempuan. Nah, remaja perempuan yang kehilangan sosok orang tua, baik kehilangan karena orang tuanya meninggal atau juga karena berasal dari keluarga broken home gitu, yang tidak diperhatikan orang tuanya seperti itu. Dan memang ini nanti ranahnya adalah ke social issues dan juga mental health issues. Dan yang sudah kami lakukan adalah pendampingan, kemudian juga ada workshop terapi psikologis gitu. Dan yang kami sasar karena memang adalah remaja, jadi ada dulu sampai sekarang sih panti remaja di Banyuwangi yang di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi. Jadi awal masuknya di situ. Terus ada juga panti remaja lainnya yang swasta di Banyuwangi dan kita juga masuk ke sana. Jadi kita memang menyasar remaja-remaja ini gitu. Dan sebenarnya bukan hanya yang di panti aja gitu loh. Misal ada orang luar yang dia bukan anak panti remaja kemudian juga mau bergabung, mau sharing, mau membersamai di First Step Forward ini, itu juga kita sangat terbuka gitu. Jadi harapannya dengan remaja yang awalnya tidak tahu arahnya kemana, tujuannya mau apa, kemudian yang dia nggak tahu aku ini sebenarnya bisanya apa, passionku apa, mereka jadi tahu skill mereka, passion mereka, sehingga mereka bisa achieve anything yang mereka memang cita-citakan dan impikan gitu. Wah, memotivasi sekali ya buat mungkin orang-orang di luar sana. Berarti sejauh ini untuk kampanye masih berfokus di Banyuwangi ya Kak? Sekarang sudah Jawa Timur. Jadi Jawa waktu Timur itu sekarang sudah ke Gresik juga, terus sempet di Malang juga. Terus tapi memang mostly itu volunteer dan juga orang-orangnya di Banyuwangi gitu. Karena memang asalnya kan dan awal mulanya dari Banyuwangi gitu. Oke, mungkin kita mau kulik lagi lebih dalam tentang bagaimana Kakak di Putri Indonesia Jawa Timur. Mungkin selama kompetisi pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan atau mungkin menantang nih buat Kak Via? Sebenarnya kalau menantang selama proses itu ya, proses pada saat di sana itu ada yang namanya preliminary kemarin waktu di Putri Indonesia Jawa Timur. Jadi di prelim itu kita harus show evening gown, kemudian juga ada opening number, kemudian juga ada motion challenge gitu. Dan motion challenge sih yang paling bikin kayak deg-degan gitu kan, karena kayak harus jawab Q&A, bukan jawab Q&A sih, lebih ke concern about our point of view tentang suatu isu gitu. Jadi kayak itu benar-benar menguji our brain lah bisa kita bilang gitu kan. Dan itu yang bikin lumayan deg-degan ya. Kayaknya semua putri juga ketika dihadapkan dengan motion challenge pasti mereka ada rasa deg-degannya gitu. Karena itu adalah salah satu yang penting gitu. Selain itu juga ada, nah karena aku aslinya Banyuwangi, sebelumnya aku stay Banyuwangi nih. Jadi harus bolak-balik kan karena proses audisi di Gresik waktu itu, and then masuk terpilih menjadi finalis, salah satu finalis Putri Indonesia Jatim 2025. Akhirnya harus menjalani prakarantina yang mana itu seminggu sekali waktu itu, dan base-nya di Surabaya kan. Jadi harus kayak bolak-balik Banyuwangi, Surabaya. Kenapa kok harus bolak-balik, kenapa nggak stay Surabaya aja? Karena memang timku itu dari Banyuwangi, dan kita persiapannya mulai dari latihan catwalk, public speaking, latihan make up dan lain-lain, desainer semua itu kan dari Banyuwangi gitu. Jadi makanya kenapa bolak-balik itu ya karena itu. Dan itu lumayan menantang sih, maksudnya endurance kita benar-benar dilatih gitu loh, kesehatan kita, daya tahan kita, terus habis itu kesabaran juga gitu juga dilatih di situ gitu. Oke, jadi selama mungkin lebih ke karena harus bolak-baliknya ya Kak. Ya you know lah, maksudnya Banyuwangi dan Surabaya itu kan jauh banget ya. Iya, kurang lebih kan? 7-8 jam ya Kak. 7-8 jam kalau perjalanan bawa mobil gitu. Kalau kereta ya sekitar 6 jam. Ya kan tetap aja ya jauh ya. Gitu. Tetap aja kalau perjalanan sehari aja udah capek ya Kak. Bener. Terus mungkin ada gimana cara Kakak supaya waktu yang motion challenge itu kan susah tuh ya Kak. Kalau misalkan ditanya-tanya kan gak semuanya juga bisa kita tahu. Gimana tuh cara Kakak supaya bisa tetap menjawab, tetap stay, bisa jawabannya tuh proper? Oke.
Sebenarnya itu aku juga sometimes pasti nggak mungkin nggak nervous ya. Maksudnya semua orang itu pasti ada nervousnya, dan aku rasa nervous itu sangat perlu. Karena kalau kita nervous itu berarti menandakan bahwa kita sangat bersungguh-sungguh terhadap itu gitu loh. Jadi ketika itu yang aku yakini adalah ya udah, maksudnya doa aja dulu gitu kan. Bismillah, semoga bisa jawab gitu kan. Terus kuncinya adalah yakin sama apa yang kita punya, yakin sama kemampuan kita, terus juga tenang. Nah, itu tenang. Nervous boleh, tapi kita harus tetap tenang. Nggak boleh sampai geradakan, maksudnya nggak boleh yang kayak panik dan lain sebagainya. Nervous itu pasti, nggak mungkin nggak nervous, apalagi dilihat banyak orang gitu kan. Jadi pasti nervous, tapi kuncinya adalah tetap tenang gitu. Dan sebelumnya pasti ada preparation gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kayak motion challenge gitu, kita kan udah tahu nih bakal ada motion challenge, masa kita nggak belajar gitu. Jadi aku selalu belajar banyak hal, karena motion challenge waktu itu kayak random. Jadi benar-benar random, kita ditanya random. Q&A waktu yang Putri Indonesia Jatim itu juga random banget. Kita nggak tahu pertanyaannya apa, nggak tahu motion challenge-nya tentang apa, maksudnya pertanyaannya apa gitu. Jadi memang ya pada saat itu ya menyiapkan banyak sekali hal gitu loh, bahan materi dan lain sebagainya, mulai dari lingkungan, pariwisata, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dipelajari, dan dari belajar itu ya alhamdulillah, maksudnya at least meskipun nggak benar-benar yang belajar yang ditanya ini tuh, tapi kita juga bisa jawab gitu. Oke, tapi kan mau gimana pun kalau misalkan kita jadi public figure ya nih Kak, Kakak sebagai Putri Indonesia Jawa Timur, nanti kan juga lanjut ke nasional. Mau nggak mau, netizen itu biasanya apa ya? Mereka pasti akan memberikan ada kritik saran gitu. Oh iya, pasti. Nah, gimana cara Kak Via dalam menghadapi kritik atau mungkin tekanan selama kompetisi kayak yang tadi? Karena mungkin challenge-nya susah kah, atau mungkin dari eksternalnya, dari netizen kah, atau jurinya kah gitu. Kalau kritik saran dari orang-orang sekitar, dari netizen, kita bisa bilang pageant lovers gitu ya, kalau di dunia pageantry itu sangat nggak apa-apa. Aku sangat welcome dengan kritik saran, asalkan itu membangun gitu. Kalau misalnya kritik sarannya itu sudah tidak membangun atau lebih ke ranah yang negatif, terus aku lebih baik ignore it gitu loh. Maksudnya untuk apa aku fokus ke satu hal yang membuat pikiran kita kacau, dalam artian orang yang hate kita, padahal ada 1000 orang lainnya yang support kita gitu loh. Jadi aku lebih baik fokus ke orang-orang yang udah support kita itu tadi gitu, daripada aku harus fokus ke satu orang itu. Dan untuk apa ya, menghadapi itulah ya, untuk menghadapi itu pastinya kayak harus sadar penuh hadir utuh sih, mindfulness gitu. Jadi kayak benar-benar sadar aku itu kurangnya di mana, kelebihan yang bisa aku tonjolkan apa gitu. Jadi melalui kesadaran penuh dan hadir utuh ini tadi bisa realize bahwa oh ya, aku memang harus kayak gini, memang harus kayak gini gitu. Jadi kuncinya sih sebenarnya memang harus kuat mental ya kalau ikut kayak gini. Untuk jadi aku aja sebagai, maksudnya kan di dunia kayak gini kan baru ya, maksudnya ini kan dunia entertain, jadi kan baru gitu kan, baru dikenal orang kayak gitu. Aku nggak bayangin sih sebenarnya kalau jadi artis tuh gimana ya. Maksudnya mereka dengan atensi yang begitu besar ke mereka, terus pastinya kan, pasti lebih banyak lagi hatersnya. Jadi kayak untuk sekarang itu kayak udah kebal gitu loh. Maksudnya ada orang yang komen yang kurang enak atau apa, itu mungkin dulu agak agak menyakiti hati gitu ya. Tapi kalau sekarang kayak oh ya udah, terima aja lebih gitu. Lebih dipilah ya Kak. Harus bisa milih dan milah gitu. Kalau nggak gitu kita stres sendiri. Iya kan. Stres sendiri malah nanti mental health lagi ya Kak. Gitu. Jadi just be happy and enjoy. Mungkin tadi Kak Via sempat mention juga mindfulness. Selain mindfulness, mungkin ada nilai yang Kak Via pegang selama ini, sejauh ini, dari mungkin keluarga atau dari lingkungan mungkin Kak? Ada, jadi aku tuh percaya banget hasil tuh gak akan mengkhianati usaha. Selain itu juga aku percaya banget Tuhan itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas umatnya. Jadi kalau aku ya pernah lah ya, pasti kita ada di lowest point gitu kan. Aku merasa ya ampun, hidup kok berat banget ya. Maksudnya kok gini banget, kenapa Tuhan memberikan ujian seberat ini untuk aku gitu. Tapi gak lama setelah itu aku selalu realize, dan aku selalu memegang teguh faithku, aku memegang teguh apa yang aku yakini lah ya, bahwa ya itu tadi, Tuhan itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas umatnya. Tuhan memberikan ini ke kita itu karena kita yang sanggup gitu. Karena menurutku toleransi orang terhadap rasa sakit, kemudian terhadap ujian itu beda-beda gitu loh. Mungkin belum tentu
aku dan temanku itu ujiannya sama gitu. Mungkin apa yang aku jalani belum tentu temanku bisa menjalani. Begitupun apa yang dijalani temanku belum tentu aku bisa menjalaninya gitu. Jadi kayak ya udah think positif aja gitu. Jadi pesannya mungkin selalu berpikir positif, dipilah juga yang tadi dan Ya, benar. ya bersandar juga. Iya, Iya. betul, faith. Nah, menurut Kak Via nih, mungkin ada hal penting yang harus dibangun oleh setiap perempuan. Tadi kan kakak juga sempat mention di kampanye kakak, fokusnya lebih ke perempuan. Mungkin apa yang bisa membuat mereka lebih bisa sukses di bidang yang mereka pilih masing-masing? Iya, jadi kalau menurutku konsistensi ya, semua orang sih, bukan cuma perempuan sebenarnya. Konsistensi itu adalah kuncinya gitu. Dan aku percaya dengan konsistensi, kalau mereka udah tahu nih apa yang mereka bisa, potensi apa yang mereka miliki, kemudian dikembangkan, aku rasa mereka akan dengan mudah mencapai kesuksesan kalau mereka konsisten dan really mean to it gitu loh. Mereka harus fokus, mereka itu harus bisa memegang teguh prinsip yang mereka miliki juga. Dengan prinsip-prinsip itu, dengan nilai-nilai yang mereka miliki, aku yakin kesuksesan itu pasti akan bisa diraih dengan baik gitu. Jadi dari awal mungkin first stepnya kita harus set goal dulu ya Kak ya. Bener set goal dulu. Kalau kita udah tahu nih goal kita apa gitu baru. Tapi yang penting kalau menurutku ya, yang paling penting itu adalah kita harus tahu diri kita gitu loh. Maksudnya mau kita itu apa, terus passion kita itu apa gitu. Kalau kita nggak tahu dua ini, pasti kayak bingung mau kemana gitu loh. Bener. Kayak aku mau apa ya? Kayak contohnya waktu kita mau kuliah deh, ambil jurusan kuliah. Kalau misal pengen jadi dokter gitu ya, ya kalau dia udah pengen jadi dokter, kan dia tahu nih keinginannya mau jadi dokter, otomatis dia ya kuliahnya ya harus ke kedokteran gitu kan. Nggak mungkin dong dia mau jadi dokter terus kuliahnya ekonomi, kan jauh ya. Jauh ya, itu malah bener, jadi jauh. dosen mungkin. Nah makanya kalau kita udah tahu apa yang kita mau, jadi kita ya itu tadi set the goals dulu, terus habis itu knowing your potential gitu, tetap harus realistis gitu. Kalau misalnya kita boleh menaruh mimpi setinggi-tingginya, harapan setinggi-tingginya, tapi kita juga jangan sampai lupa apa yang kita punya, value diri kita juga apa gitu. Jangan sampai kita force something yang memang kita nggak bisa achieve atau yang kita itu nggak passionate banget di situ gitu. Mungkin selain dari itu ada pesan mungkin yang dari Kak Via mau sampaikan ke generasi muda, terutama buat mereka yang mau achieve, ngejar impian mereka sebenarnya. Oke, buat generasi muda ya? Iya, mungkin atau kan sekarang banyak nih generasi muda yang sebenarnya mereka pengen ini, tapi mereka banyak kehalang hal-hal eksternal, mungkin karena orang tua, karena finansial mungkin, dan lain sebagainya. Sebenarnya aku percaya banget kalau memang kita itu mau, pasti ada jalannya gitu. Jadi aku rasa kalau misal untuk generasi muda zaman sekarang gitu, apa yang kalian suka dan apa yang memang menurut kalian itu adalah skill kalian, potensi kalian, kembangkan aja, coba terus, dan jangan sampai nyaman juga di itu aja gitu loh. Coba hal lainnya, hal baru juga, siapa tahu potensi kalian dan peluang kalian terbuka di hal lain juga gitu. Jadi banyakin mencoba hal baru, banyakin ya explore new things gitu loh. Jangan sampai ada di zona nyaman terus-terusan gitu. Karena kita itu tadi nggak pernah tahu peluang kita itu di mana gitu. Dan mumpung masih muda, habiskan jatah gagalnya sekarang gitu. Jangan sampai nanti gagal di masa depan karena kita nggak nyoba ini, nggak nyoba itu gitu loh. Jangan sampai ada penyesalan nantinya. Jadi aku rasa habiskan masa mudamu ini untuk gagal dulu, baru nanti kalian pasti akan enjoy your life nanti ketika dewasa gitu. Jadi lebih baik nyesel karena kita sudah mencoba daripada nyesel karena kita nggak ngelakuin sebelumnya. Iya, kayak akhirnya kan bimbang kan, kayak kenapa ya aku tidak melakukannya, kayak gitu. Sayang banget juga waktunya mumpung kita masih muda ya kayak. Udah banget kan. Wah, seru banget ngobrol sama Kak Via hari ini. Saya pribadi belajar banyak nih dari Kak Via, banyak insight juga. Mungkin dari Kak Via ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau boleh mau minta dukungannya gitu. Karena kan habis ini mau berangkat ke nasional dan mewakili Jawa Timur. Jadi untuk masyarakat Jawa Timur khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Petra, dosennya juga, seluruh stafnya, mohon doa dukungannya untuk saya sebagai representasi dari Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur di ajang Putri Indonesia Nasional. Semoga dapat kembali membanggakan nama Jawa Timur dan memberikan yang terbaik. Nah, itu dia tadi banyak notes penting selama tadi ngobrol bersama Kak Via. Dan jangan lupa didukung juga Kak Via. Kalau gitu, saya Arneta bersama dengan
Via. And that was the conversation.